96.3 RPK FM. Terima kasih, Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radiopitakasih.com. Ingat juga untuk berlangganan atau subscribe kanal YouTube kami dengan kata kunci RPK FM. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Shalom, selamat malam, sahabat RPK dimanapun Anda berada. Selamat malam. Iya. Aku kan juga mau kasih selamat. Iya. Selamat malam, selamat hari Minggu. Selamat hari RPK. Minggu. Semoga ini masih jam 7:05 di studio. Mungkin masih dalam perjalanan pulang dari gereja sore itu kan ya. Selamat malam sekali lagi Mas Abe, selamat malam. Selamat malam Bung Frank. Ketemu lagi. Iya. Khotbah hari ini berat sekali ya. Khotbah hari ini berat sekali. Iya, di mana-mana. Di tempat saya juga berat. Iya. Dan tapi seru ya. Khotbahnya seru sih. Baik. Masuk minggu Trinitas. Jadi kita bahas Trinitas saja nih. Enggak, jangan. Kita bahas jangan bahaya. Baik sahabat RPK, kembali lagi yang Mugar on air di RPK menyapa ruang dengar sahabat RPK. Kali ini kita bahas bukan Trinitas, bukan, tapi kita bahas mengenai interlude dan variasi atlet. Perlu nggak sih sebenarnya? Dan bersama saya sudah hadir narasumber terpercaya ya, Mas Abi. Istilahnya tambah ngeri ya. Ya, ini sebenarnya lanjutan dari minggu lalu ya. Jadi sahabat RPK bisa berinteraksi dengan kami di studio lewat pesawat telepon 021-8000-444, SMS atau WhatsApp 0815-18000-444, atau langsung aja tulis di kolom komentar live streaming di YouTube RPK 9630 FM. Dan talkshow ini hasil kerjasama antara Yayasan Musik Gereja Indonesia dan Radio Pelita Kasih. Oke, kita langsung masuk saja. Minggu lalu bahas apa? Intro. Oke. Intro atau yang kepanjangannya introduction. Itu adalah bagian dari organisasi musik. Ketua umumnya intro. Enggak. Kan organisasi bunyi. Oke. Nah, dalam bermusik itu ada yang namanya intro. Nah, dia memberi informasi awal. Oke. Nah, kalau konteksnya di nyanyian jemaat, dalam penggunaannya di dalam ibadah, ya tentu dia memberikan informasi terkait lagunya kayak apa, nadanya seberapa, temponya secepat apa dan segala. Sekarang kita bahas mengenai interlude terlebih dahulu. Interlude. Apakah itu interlude? Interlude itu sebetulnya adalah masih bagian dari organisasi bunyi bermusik yang seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi setelah intro lalu kita jemaat menyanyikan bait 1. Lalu umpamanya bait 2. Lalu mau bait 3. Nah, itu diberi interlude. Nah, interlude ini adalah bisa dikatakan break gitu ya. Istirahat sejenak. Ngambil nafas. Bisa disebut sebagai transisi. Transition. Nah, atau passage gitu ya. Jalan lain gitu. Celah gitu untuk ngapain dulu gitu. Nah, penggunaannya di dalam
nyanyian jemaat atau communal singing, ya pertama memang dia kasih nafas itu tadi. Ya. Karena bait 1 ke bait 2 kan langsung. Ya. Oke, ambil nafas dulu. Oke, itu bisa. Tapi juga bisa dibawa kepada kalau kita baca lirik lagunya, umpamanya bait 3 ini adalah bait terakhir, biasanya ini adalah konklusi. Oke. Ya. Nah, jemaat dipersiapkan dulu untuk masuk ke konklusi itu. Nah, kalau di dramaturgi lalu aransemennya berubah dikit kah? Oke. Atau bagaimana gitu ya? Berarti sebenarnya juga bergantung pada liriknya seperti apa, mau dibawa kemana lagunya. Betul. Gitu ya. Okay. Nah, tapi interlude juga bisa memberi kesempatan kepada jemaat untuk refleksi sebentar. Oh, oke. Setelah dia menyanyikan bait 1 dan bait 2 ini, paling enggak kalau umpamanya ada kata-kata 1 atau 2 kata yang mengena, kan biarkan itu meresap dalam hati dulu dalam hati. Nah, makanya interlude ini juga harus dieksekusi dengan baik sambil tetap tidak lupa fungsinya adalah memberi informasi kepada jemaat masuknya kapan. Oke. Masuknya lagi gitu maksudnya gitu ya. Menarik bahwa tadi kata-katanya adalah harus bisa dieksekusi dengan baik. Emang ada yang tidak mengeksekusinya dengan baik? Nah, gini sebetulnya maksudnya tidak baik itu ya suka atau tidak suka di lapangan seringkali kita mix up. Oke. We'll mix up dengan kita bikin kayak lagu ini dong gitu. Ya ini kan kreativitas ya sebetulnya. Ya. Tapi ketika kreativitas ini tidak diarahkan atau kreativitas ini tidak dilengkapi dengan informasi-informasi yang terkait communal singing, nah interlude ini bisa jadi ganggu. Justru mengganggu. Oh iya. Kalau tidak diarahkan sedemikian rupa sehingga informasi-informasi masuknya lagi kapan? Termasuk ya kan jemaat diam dan mendengarkan. Nah, bayangkan begini, Bung. Aku seorang pianis jazz gitu ya ceritanya, yang ada di gereja. Ya. Ini bukan dalam rangka ini, semoga tidak disikapi sebagai merendahkan jemaat ya, bukan. Oke. Enggak ada kok, enggak ada. Sahabat RPK semua pintar-pintar. Oke. Enggak ada gitu. Tapi ketika aku memainkan sesuatu yang jazz dan ternyata itu out of context, bukan itu yang dibutuhkan jemaat. Oke. Mainku nggak nyambung sama lagunya. Yang terjadi kemudian apa coba? Aku cuma akan dipahami, dia mau show off. Nah, pertanyaan selanjutnya, ya lu ngapain sih main gituan tuh apa gitu, maksud lu apa gitu. Kan aku harus bisa menjawab itu. Kenapa kau mainkan itu? Ya. Kan aku harus mempertanggungjawabkan yang aku mainkan. Jangan tanya. Play what you. Karena aku pernah berbagi prinsip play what you know what you play. Iya, betul. Ya kan? Iya. Ketahui yang kamu mainkan dan mainkan yang kamu tahu. Lah, terus kamu bikin notasi jazz yang gitu itu buat apa gitu? Karena itu tadi gitu. Kalau kita pembicaraan kita yang dulu-dulu tentang music accompaniment kan, definisi music accompaniment is to give support and to provide information according to the song and everything gitu ya. Nah, makanya interlude ini harus dirancang sedemikian rupa. Nah, yang paling gampang memang memainkan interlude. Pertanyaan selanjutnya kan, jadi
menurut lo gitu kan. Menurut lo? Yang oke kayak apa? Menurut aku yang paling sederhana adalah interlude itu separuhnya separuhnya intro. Separuhnya intro. Jadi tidak sebanyak intro. Enggak. Perasaan interlude ada juga yang panjang deh, Mas. Loh lah iya, kan aku nggak bilang yang panjang itu selalu benar atau salah, terus yang pendek. Iya. Tapi ini dalam rangka dalam rangka sebaiknya. Iya. Sebaiknya separuh intro. Yang dipahami oleh umat seperti apa. Gitu kan. Nah, umpamanya lagu-lagu hymns itu kan rata-rata 30 genap barnya. Ya. 16, 24, ya. 32, 36 gitu kan. Nah, umpamanya intronya dimainkan 12 bar. Ya berarti interlude-nya 6, separuhnya intro. Oke. Gitu. Dengan providing informasi-informasi kapan masuk lagi. Betul. Oke. Terus. Nah, sehingga lalu jemaat ketika dalam momen break itu tadi yang aku bilang break, dia bisa merefleksikan apa yang dia nyanyikan tadi barusan, tapi tetap siap-siap mau masuk ke bait 3. Oke. Gitu. Kita tunda dulu ya. Jam besar sudah keluar. Yes. Jangan kemana-mana sahabat RPK, tetap bersama kami di Yamugar On Air di RPK. Aduh, gue lapar lagi nih. Ya tanggung John, ini dikit lagi nih kita mau juara. Iya sih, tapi lapar gue juga nggak tanggung-tanggung nih. Kalau kalah gara-gara lapar gimana? Tanggung jawab lo ya kalau kita nggak juara. Gimana dong? Eits, lapar tapi lagi nanggung. Ganjanya jangan yang tanggung-tanggung. Cari juaranya. Mie Sedap Cup. Wah, Mie Sedap Cup. Kemasan barunya lebih kece. Praktis banget. Mie gorengnya ekstra kriuk-kriuk-kriuknya. Kuah soto dan kari spesialnya ekstra nendang. Toppingnya ekstra lengkap. Emang Mie Sedap Cup juaranya mie dalam cup. Sedapnya Alkoholin. Buruan beli Mie Sedap Cup. Sedapnya makin juara. 96.3 RPK FM. Ya sahabat RPK, masih bersama kami Yamugar On Air di RPK dan masih ngobrolin tentang interlude dan variasi adlibs. Adlib perlu atau enggak sebenarnya dalam mengiringi nyanyian jemaat. Tadi kita sudah bahas mengenai interlude. Interlude ngasih napas sedikit. Salah satunya. Iya, salah satunya. Jangan panjang-panjang. Nah, ini bagus nih. Ini bagus nih. Ada pertanyaan. Langsung ada pertanyaan. Sebelum kita bahas yang lain dulu. Loh, ini minggu lalu juga sempat ngobrol. Iya. Tapi bahas dulu ya. Oke. Mas, penulis Injil ini, Matius. Oh iya, murid Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana membuat interlude pada sebuah lagu yang dengan tempo staccato, setengah nada, dari 0821 sekian. Bapak atau kakak Matius nih? Iya, oke. Aku paham maksudnya. Jadi membuat interlude pada sebuah lagu yang dengan tempo staccato. Apa maksudnya? Temanya staccato. Ya, temponya staccato ya. Lagunya riang nih ceritanya. Ya. Nah, mari kita memahami dulu konteks interlude ini, Pak. Buat aku atau Bung gitu ya, Bung Matius. Buat aku interlude ini nggak harus sebuah improvisasi. Tidak harus sebuah improvisasi. Memainkan melodi aslinya pun buat aku itu lebih baik karena itu memberi informasi kepada umat. Oh ya, betul. Lagunya begini, ya. Habis itu masuk ya. Gitu. Nah jadi kalaupun Bapak mau, Bung Matius ini mau bikin variasi-variasi, menurut aku bentuknya bukan improvisasi tapi lebih kepada
sedikit pengembangan melodi saja. Jadi dibuat lebih ritmik. Ya. Tapi jangan keluar dari melodinya. Melodinya tetap aja lagu. Oke. Nah, karena improvisasi juga, lalu muncul pertanyaan itu tadi, Bung. Buat apa? Ya. Toh tujuan sebenarnya atau fungsi sebenarnya adalah memberi informasi kepada jemaat. Betul. Masuk lagi kapan? Ya. Jadi sehingga kalau umpamanya mau bikin variasi, improvisasi yang mengembangkan melodi yang awal aja, kayak contoh hari ini tadi kita menyanyikan sekalipun diriku da 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 da. Nah, melodinya menyanyikannya staccato seperti yang ditanyakan oleh Bung Matius. Nah, di bagian akhir, di bagian interlude itu tadi kita mainkan melodi lagunya dengan penambahan variasi-variasi kecil saja gitu. Oh, oke. Da 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 da. Nah, penambahan-penambahan itu aja sebetulnya. Menurut saya itu lebih baik dan mudah dipahami oleh jemaat. Dan ya udah, kalau mudah dipahami, enak, pasti enak buat jemaat. Oke. Yang susah malah biasanya belum tentu. Gitu. Oke. Semoga bisa menjawab ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Sekarang kita ke variasi adlib. Menarik nih. Oke, menarik. Variasi adlib berarti terjadi ketika lagu bermain ya, berarti ya. Ya. Oke. Untuk sobat RPK, sahabat RPK, adlib itu kalau di praktek pada bunyi itu kayak lagi nyanyi terus pemain piano nambah-nambah gitu, main gitar nambah-nambah melodi gitu-gitu ya. Itu disebut adlib gitu ya. Nah, adlib ini memang mancing gitu ya. Ada beberapa lagu yang ketika groove-nya sudah enak, kayak gatel tangan, ya kan? Pengen ngomong kata itu, pengen gitu kan? Ya. Paham. Kayaknya apalagi kalau kita habis latihan scale ya, habis latihan tangga nada, wah, terus kemudian nemu nih ada blues atau mixolydian atau apa, jazz gitu kan, bunyinya agak ngeri gitu ya. Emang gatel itu godaan, itu temptation. Jauhkan kami daripada pencobaan ini. Nah, kenapa? Karena adlib sendiri itu dari bahasa Latin, singkatan dari bahasa Latin, yang kira-kira terjemahannya ngenakin, membuat enak. Iya. Oke. Terus kalau dalam bahasa Inggris at once pleasure. Oke. Nambah satu lagi, kesenangan. Bukan at once. Oh, oke untuk pelakunya. At once pleasure. Jadi enakin, Bung. Jadi makanya emang itu temptation. itu Pertanyaannya adalah, berarti untuk si pelakunya, ngenakinnya itu untuk si pelakunya. Ya untuk pendengar. Untuk pendengar apa pelakunya nih? Untuk jemaat atau musisi yang main? Oh, kan yang pelakunya musisi. Ya. Jadi variasi adlib ini kita ngomongin dari segi awalnya dulu deh, yang tadi ngenakin itu, membuat enak. Itu ngenakin lagu memang. Ngenakin lagu. Berarti sebenarnya itu fungsinya ngenakin pemain musik dong. Nah, tapi ketika adlib yang dilakukan enak, kan yang main juga senyum-senyum pasti. Iya dong. Banget. Iya. Kan gitu kan.
Makanya itu gatel karena memang ada upaya, ada dorongan untuk ngenakin lagu ini. Oke. Ya kan? Ya. Dan ketika sukses dieksekusi, yang main juga pasti nyengir. Enak banget gitu loh. Jika sukses. Ketika sukses, yang denger juga pasti enak gitu Ya. kan kalau sukses. Ya. Nah, pertanyaannya, Perlu apa enggak? perlu apa enggak? Dalam konteks nyanyian jemaat. Perlu tetap. Perlu tetap. Perlu. Ada rulesnya tapi. Ada apa? Tentu Ya. ada rulesnya. Yang pertama ya, music accompaniment-nya aman dulu. Ya. Urusan mengiringnya aman dulu. Ya. Tempo aman, Oke. harmoni aman, Oke. ya kan? Jangan gara-gara kamu keasikan melodi, kalau katanya Bang Agus, melodi bukan melodi. Keasikan main melodi, kamu sendiri lupa kamu ada di mana. Sudah ada di mana lagunya? Kan lagunya jalan nih. Iya benar. Kalau gue jalan ya. Lagunya jalan kan, set. Ini udah sampai mana sebetulnya? Kamu sendiri lupa. Atau interlude yang ternyata malah menghilangkan adlib yang malah menghilangkan lagu ini, notasinya. Terus jemaat jadi bingung. Kalau yang masih pegang buku, notnya aman. Lah kalau yang nggak pegang buku, aduh, aku mau nyanyi tapi malah ngeganggu nih, adlibnya bikin Ya. terlalu banyak variasi, umpamanya kayak gitu-gitu ya. Nah, tapi buat aku, kenapa aku bilang perlu? Karena pengiring Ya. yang tahu liriknya apa, dia bisa memberikan penekanan pada lirik itu Melalui adlib. melalui adlib. Asal pengiring yang tahu lagu. Tahu lagu dan tahu lirik. Ya, tahu lagu dan tahu lirik. Wah, hari ini tadi kita menyanyikan Meski Tak Layak Diriku. Oke. Bukan, Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku. Baik. Di bait 3, ini saja andalanku. Bait 2 apa bait 3 itu ya? Nah, aku nggak main hari ini. Tadi aku jemaat, nggak tugas. Oh, kenapa? Yang tugas orang lain. Oh, gitu. Cuma tadi pemain pianonya namanya Kak Tuti. Ya. Dia membuat sesuatu setelah kata ini saja andalanku, darah kurban. Ya. Nah itu dapat banget gitu. Nah aku nggak tahu dia sadar apa nggak membuat itu. Ya bisa jadi Roh Kudus yang menggerakkan. Oh, berarti gini, enggak. Berarti adlib ini bisa juga alam bawah sadar yang bekerja. Oh bisa. Muscle memory kan pastinya. Muscle memory iya. Oh iya dong. Fingeringmu mesti beres dulu. Iya dong, muscle memory. Jangan salah tuh yang tekan dia. Enggak. Kanannya jalan, kirinya lupa sampai mana ini chordnya kan bisa jadi gitu. Iya. Ini mesti jalan bareng semuanya. Nah, memang yang salah satu yang menarik dari adlib ini kan adalah kita sebagai pemain seperti sedang berkolaborasi dengan sang komposer. Ya, paham. Komposernya sudah meninggal kapan tahu? Ya. Nggak ada urusan. Iya. Nah, memang enak gitu. Melodi ini melodi yang dinyanyikan oleh jemaat bersautan dengan itu enak. Nah, tapi ya itu tadi aku bilang kita harus berhati-hati. Itu harus dipikirkan dan dilatih dengan baik supaya bunyinya mendukung erat.
mendukung erat lagunya, liriknya. Nah, dan ketika itu dieksekusi dengan sukses, aku yakin At One's Pleasure itu salah satunya jemaat. Ya. Bukan cuma lu doang gitu, bukan cuma aku yang main. Iya, gitu. karena sangat menjadi temptation ketika cuma untuk aku doang gitu. Gitu loh. Maksudnya ketika itu menjadi pleasure hanya untuk aku, kesenangan hanya untuk aku yang bermain, terus mengiringi jemaatnya kemana? Nah iya, kan gitu loh Mas. Gitu. Makanya ini menurut aku memang penting untuk dibahas, karena supaya teman-teman pengiring ini mempunyai goal, target mengembangkan dirinya dengan benar. Oke. Gitu. Paling enggak as a instrumentalist ya, sebagai pemain musik gitu dan pengiring ibadah. Oke, goal aku apa? Goal aku ngenakin dulu deh. Goal aku tempoku pas dulu deh. Ya. Jangan melorot gitu, atau kecepatan gitu. Atau goalku harmoninya dulu deh, chordnya gua kuasain banget supaya kalau lagunya tegas aku pakai chord yang strong ya, tapi kalau lagunya lembut aku bisa pakai yang manis-manis. Itu goalnya, set a goal dulu. Oke. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya adalah interlude dan variasi ad-lib perlu nggak sih? Sebenarnya perlu, tapi dengan beberapa rule tadi itu ya. Oke, sahabat RPK jangan kemana-mana. Kita nanti di sesi 3 dan 4 kita akan langsung, biar nggak ngawang-ngawang, kita langsung dengerin contohnya dan kita akan bahas. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Yamuger On Air RPK. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Dek, bantuin kakak bentar dong. Apaan sih kak? Ganggu banget. Aku lagi main game nih. Oh gitu. Mami. Ih kakak nih. Ya udah, mau dibantuin apa? Nih, Mami minta di-downloadin aplikasi. Aplikasi apa sih emang? Aplikasi RPK FM katanya. Oh, itu mah gampang. Coba sekarang kakak buka HP-nya Mami, terus ke Google Play Store. Nah, kakak ketik deh RPK FM di kolom pencarian. Pakai huruf kapital semua ya. Habis itu tinggal download deh. Udah belum? Sebentar. Oh udah nih bisa. Terus apa lagi? Ya udah, terus buka aplikasinya, klik tanda play. Gampang kan? Oh gitu doang. Makasih ya dek. Mami, ada main game mulu nih. Kakak. Dengerin RPK FM kapan aja, di mana aja. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Iya, sahabat RPK masih bersama kami Yamuger On Air di RPK, dan masih bersama Mas Abe nih. Dia lagi ngobrolin tentang interlude dan variasi ad-lib yang perlu kata Mas Abe tadi perlu ya sahabat RPK, tapi dengan beberapa masalahnya kalau ngomongin tentang variasi ad-lib, aku selalu teringat itu loh Mas, kejadian sampean itu loh. Itu doang sih yang aku yang mana? yang tiba-tiba lagi main lagu apa gitu, terus tiba-tiba tedeng itu kan jazz. Kan aku lagi main jazz, aku bukan lagi ngiringin di gereja. Iya betul gitu. Maksudnya kan ketika dapat variasi ad-lib ini pelakunya. Iya. Nah memang kalau ngomongin jazz, Bung, memang seakan-akan kita ini musisi jazz ini kayak bebas luar biasa, kayak nggak ada yang ditakuti. Padahal ya enggak loh sebetulnya. Kami tetap harus mempertanggungjawabkan apa yang kami mainkan. Walaupun ada yang ini curiga ngarang lo mainnya gitu, yang enggak. Itu semua ada rumusnya, ada hukumnya, ada aturan mainnya. Nah sama seperti aturan main di dalam mengiringi jemaat ini tadi.
Kayak contoh kayak pertama gini ya. Oke, mau bikin adlib dan interlude. Kita lihat dulu lagunya. Oke. Lagunya gegap gempita nih umpamanya. Ya. Atau paling enggak temponya agak upbeat. Ya. Nah, pemilihan bunyi kalau buat teman-teman pemain keyboard gitu ya, atau kalau ini kita lagi ngobrolin band gitu ya, pemilihan siapa yang melakukan dan apa soundnya ini kan mesti dipikirin juga. Iya, setuju. Bukan berarti kalau main band berarti gitaris terus yang melodi, enggak gitu juga gitu kan. Itu mah band dekil, bandnya unyil kali ya. Enggak, ini kita ngobrolin lagunya kayak apa, lalu bunyinya kayak apa. Oke, jadi itu langkah pertama tuh. Lagunya kayak jadi apa? kita putuskan dulu bunyinya kayak apa. Oke, lagunya upbeat. Oke, cari sound-sound yang besar atau cari sound-sound yang nggak terlalu menarik perhatian, tapi kuat gitu ya. Nah, contoh kayak contoh pertama ini kita dengarkan. Oke. Ini lagu Prosesi. Lagu Prosesi. Oke, siap. Gemuruh suaranya di alam gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Mana penuh mujizat ajaib. Oke. Nah, Oke. Ya. Lagunya Prosesi. Dikasihnya horn ya kan? Ya. Horn. Nah, tadi di bait 2 sebelum interlude hornnya sudah masuk. Tapi masih low key. Ya. Hanya ngikutin harmoninya Ya, saja. ya. Begitu interlude, wah dia power. Da 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 da. Masuk jemaat masuk lagi ke bait 3, dia diam. Tapi setiap akhir kalimat dia main sesuatu. Iya. Da 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 da. Nah, itu kan menguatkan, memberi penegasan pada kalimat-kalimat yang dinyanyikan, dan apapun liriknya, wah itu aku rasa gegap gempitan moods itu ada gitu kan, dan itu tersampaikan ke teman-teman, ke jemaat gitu ya. Nah makanya menurut aku adlib yang baik tetap direncanakan. Adlib yang baik tetap direncanakan. Ya. Karena aku masih ingat tuh kata-kata sampean tuh. Harus bisa mempertanggungjawabkan setiap bunyi yang dimainkan. Nah, jadi maksudnya oke, Mas, ini tiba-tiba gua muncul ide kayak gini, oke, fine. Tapi itu tadi aman nggak? Tahu dari mana bahwa idemu tuh akan enak? Apalagi idenya udah bawa-bawa Roh Kudus ya. Nah, ya boleh ikut. maksudnya Mas tadi tuh aku main begini tuh gara-gara Roh Kudus. Nah, Spirit. Nah terus aku nggak bisa ngapa-ngapain kan kalau dia sudah. Padahal nggak enak gitu. Nah, ya itu tahu lah ya. Pembahasannya agak serem ini. Nah, makanya menurut aku yang baik direncanakan. Lebih bagus kalau bisa tertulis. Lebih safe sih sebenarnya. Karena dengan dilatih, didengerin lagi enak nggak? Ganggu nggak ya? Enggak ya, asik kok. Asik. Coba bikin lagi dong di bait keempat. Tapi nanti dikembangin lagi. Nah, kan ada kesempatan untuk itu. Oh ya, betul. Kalau nungguin inspirasi yang mendadak muncul ini kadang-kala ya itu tadi serem gitu. Iya kalau enak, kalau nggak enak. Belum lagi terus ternyata salah pencet nol, salah kunci. Malu tuh. Salah kunci. Ya kan, salah chord. Malah kan ganggu. Iya. Nah,
Nah, kita coba sekarang yang ini lagu pengakuan dosa. Bu. Lagu pengakuan dosa. Oke. Tadi lagu prosesi, sekarang lagu pengakuan dosa. Iya, oke, ini pokoknya contoh kedua. Oke. yang tak berbuah ikrar, denganmu saja ku bersatu, tak tercerai. Oke, maaf, itu tadi lagu sebelum bacaan firman. Oke. Gayanya lagunya minor. Oke. Terus ku bertumbuh di batangmu kalau nggak salah lagu ini. Dengan gaya seperti tadi itu. Nah, piano dengan string gitu. Nah, kan gayanya tadi agak-agak kayak classical gitu ya. Nah, terus seperti tadi ada stringnya di awal hanya low key ngeblocking aja, belum menarik perhatian. Waktu interlude gitu kan dimainkan. Nah, terus masuk lagi nah gitu. Mempertegas lagi, memberi nuansa. Baik, benar. Gitu. Nah, itu menurut aku asik gitu. Dan membuat jemaat juga bisa menikmati lirik per lirik sebenarnya. Nah, di contoh yang ketiga ini yang lagu pengakuan dosa yang ini. Nah, ini aku memberi contohnya lebih kuat lagi. Ini piano dengan gitar nilon. Tapi gitarnya hanya main melodi, dia nggak strumming, nggak petikan, nggak apa. Oke. Nah, kita dengarkan contoh ketiga ini. Baik. Ya, sahabat RPK itu bukan saya yang main gitar ya. Bukan saya juga nggak bisa main gitar, nggak bisa. Saya main gitar tapi bukan mainin gitar itu. Itu main gitar di keyboard. Oke, siap. Ya. Jadi nggak usah ditanya gimana fingeringnya kayak apa, jangan. Oke. Tapi sebenarnya dapat. Seperti tadi dibilang bahwa ini lebih menekankan lagi, menegaskan lagi sih sebenarnya. Kalau tadi yang aku dengar ya, makanya tadi pas aku dengar aku sampai tutup mata, gitarnya kayak gimana, pianonya seperti apa. Gitu. Ya. Nah, memang in the more advanced way, sesama pemain musik itu juga bisa berkomunikasi. Ya. Kamu bikin ini, nanti aku nyaut, gitu ya. Nah, tapi untuk sampai di level itu, wah, kamu mesti bersahabat erat itu sama pemain musik ini kalau mau yang model gitu ya, yang kayaknya tuh ngopi bareng berapa kali itu. Hidup bersama kayaknya. Ngekos bareng udah gitu lah, ngejob bareng, ngulik bareng gitu, lapar bareng, kenyang bareng gitu. Nah, tapi ya seperti yang aku usulkan, ya sebaiknya direncanakan, ditulis lebih bagus lagi, terus dikembangkan di latihan gitu ya, supaya lalu kemudian gitulah kira-kira. Sebenarnya fungsi, kalau menurutku ya, sebenarnya fungsi salah satu fungsi kenapa harus ditulis tadi, aku nangkepnya adalah gini, Mas, supaya nggak tabrakan aja nggak sih? Betul, iya. Dengan pemain musik lain.
Ya. Wah, aku kan tadi pengen main di situ tuh gitarnya tuh. Tapi pianisnya udah keburu tekan tuts dengan nada yang sama pada akhirnya kan. Kan kebanyakan kejadiannya seperti itu, Mas. Ya, makanya ketika itu tidak direncanakan akan terjadi seperti itu. Yoi. Masih banyak loh Mas yang tidak direncanakan tuh. Masih banyak pemain musik di gereja yang tidak merencanakan itu. Nah, asal feeling aja maksudnya. Nah, ini yang makanya maksudku aku mau bilang sama teman-teman ya memang musik, gini deh. Kita bawain lagu top 40 saja. Yang udah jadi, kita tinggal ngulik aja. Kita perlu proses kan. Betul. Nah, apalagi lagu ini yang kadang-kala contohnya di YouTube juga nggak ada. Ada tapi ngawur juga. Ada pun juga emang bisa dipakai buat ngiringin jemaat. Mungkin kalau buat perform persembahan pujian fine gitu. Tapi buat ngiringin jemaat itu kan dua hal yang berbeda. Bisa nggak? Nah, artinya memang effort yang harus diberikan untuk mengiringi ibadah menurutku memang harus lebih. Kecuali teman-teman hidup mati cuma pegang lagu hymns, ya oke. Tapi itu pun kok rasa iya. Ya. Gitu. Nah, ini jam besar sudah berdiri. Sudah berdiri. Masih ada contoh lagi kan tapi ya? Iya. Masih ada contoh lagi. Sahabat RPK jangan kemana-mana, masih tetap bersama kami yang Mugor on Air di RPK. Abang empok sahabat RPK semua, ade kabar baik. Mulai tanggal 2 Juni 2025, ada renungan rohani yang bahasanya dekat sama kuping kita. Tiap Senin di RPK FM ada program yang namanya Renungan Pengajaran Sejati. Persembahan dari Yayasan Terang Warta Rohani alias YTWR. Renungannya pakai bahasa Betawi biar deket di hati. Jangan lupa saban hari Senin jam 3:45 pagi. Kita sama-sama dengerin Renungan Pengajaran Sejati. Firmannya pakai bahasa Betawi, mungkin ngeresep di hati. Cuma di 96,3 RPK FM. 96.3 RPK FM. Ya, masih bersama kami yang Mugor on Air di RPK, masih di interlude dan variasi adlib. Perlu nggak sih dengan narasumber yang terpercaya sekali ini, Mas AB Simpson? Mas, tapi kan gini Mas ya. Aku tuh masih ngebayangin gini loh Mas. Kadang-kadang tuh adlib tuh kan orang ya main feeling Mas, masalahnya Mas. Nggak apa-apa. Tapi kan Mas Abi tadi bilang harus direncanakan. Loh, lah iya, jadi maksudnya gini. Contoh umpamanya, aku nggak bisa nulis, ya kan? Oh ya sudah, dihafalkan aja. Oh, tapi kan itu dalam ranah itu dalam pengertian bahwa sebelum. Iya, tetap harus sebelum. Karena gini loh, kamu nggak ada orang aja, main nggak maksimal, gimana kamu mau maksimal? Main di depan orang. Iya, logis. Artinya memang supaya bisa maksimal kan pengulangan, repetition. Ya, repetition sampai ketemu dapat enaknya. Di sini gue mau bikin gini nih, seset. Oke. Coba ulang lagi. Gini. Oke, yuk. Oke ya, siap ya. Nanti di bagian itu dia akan main itu. Des, latihan, dilatih. Des, meleset. Ulang. Enggak, tadi lu mainnya enggak gitu, jangan ngarang lu. Tadi enggak di situ. Ya. Iya, gue lupa. Oke. Nah, begitu harusnya mengerjakannya. Berarti tidak on the spot. Enggak bisa.
Kecuali kemampuan, pengetahuan, pengalamanmu memang sudah sampai di situ. Nah, aku nggak tahu, bisa 1,5 tahun, bisa 5 tahun, bisa 20 tahun. Kecuali yang kedua nih. Kecuali Roh Kudus tadi bilang aku main begini. Gimana dong? Ya nggak apa-apa juga. Tapi nggak enak. Nah, nggak bisa, berarti bukan Roh Kudus yang suruh. Oke, ada contoh lagi nggak? Nah, oke. daripada pinggir jurang main sama-sama. Nah, ini full satu lagu. Oke, full satu lagu. Ini full satu lagu. Kita lagu yang kita suka ini, Bung. Oke. Lagu yang kita suka karena ya pokoknya kita suka ya. Ya. Siap. Nah, kita dengerin. Oke. Udahlah, nggak usah lah. Udahlah Mas Lagunya kan lagu aku suka banget lagu itu. Ini lagu sukaanku juga. Iya. Ini lagu ini emosional sekali. Iya, makanya ketika aku dengar ya sudah ya. Udah ya. Kita mau nyapa dulu. Oke. Ini sahabat RPK yang pendengar setia. Betul. Kita. Ibu Marcia Slalom, Ibu Yamuger mantap dan hebat, kagum pada Yamuger, kiranya semakin maju dan melahirkan orang-orang hebat. Puji Tuhan. Saya yang paling belakang. Ya, artinya kita mencoba untuk menyediakan informasi atau edukasi yang baik untuk pemusik gereja sebenarnya kan, untuk pemusik gereja dan pemandu nyanyian jemaat. Ya. Oke. Lagu tadi. Oke. Mari kita bahas lagu kesukaan kita ini. Itu. Lagu itu tadi hanya dieksekusi pemain piano, pemain keyboard, gitar akustik, basis, sama drums, sama drummer. Berlima. Ya, gitarnya bukan saya kan itu? Bukan. Oke. Ini band-band pada umumnya di gereja ya kan? Ya.
ada keyboard 2, piano gitu. Nah, yang pertama tadi kita perhatikan di intro. Intronya dikerjakan, yang dimainkan kan refrain. Ya, refrain. Nah, refrainnya sebagian dimainkan piano, sebagian dimainkan organ. Oke. Nah, kenapa pemilihannya organ? Menurut aku organ ini untuk lagu-lagu yang upbeat masih oke. Tinggal milih soundnya aja. Oke. Dia band-band besar masih pakai organ gitu loh. Ya. Jadi asik sebetulnya soundnya. Ya. Tinggal mainnya doang. Tinggal gitu mainnya kan. doang. Nah, intro tadi dibagi 2 tuh. Oke. Ya kan, gantian. Ya. Habis aku kamu ya. Ya. Oke. Nah, di situ kan perlu dibicarakan sudah di awal. Betul. Nah, terus begitu masuk bait 1, kalau Bung Frank perhatikan tadi, yang bikin adlib organ dulu. Ya. Betul. Pemain piano hanya chord blocking aja, low key banget, blang, ya. gitu, nggak ngapa-ngapain. Nah, masuk refrain di bait pertama. Nah, kalau diperhatikan hanya piano yang adlib. Dan itu terulang terus di setiap refrain. Ya. Nah, itu istilahnya hook. Ya. Oke. Cantolan. Nah, itu seperti nyantol gitu, sehingga umat recognize. Ya. Dan itu ditunggu di setiap refrain. Ya. Nggak apa-apa terjadi pengulangan gitu di bagian refrain. Oke. Nah, masuk interlude. Terus masuk bait 2 dulu. Oh iya, masuk bait 2. Nah, waktu bait 2 gantian. Organ yang low key, piano bikin-bikin. Ya. Nah, waktu refrain piano lagi tetap balik memainkan seperti yang di refrain pertama. Oke. Jadi dari keseluruhan lagu, refrain yang nggak pernah bisa aku nyanyikan sampai selesai itu, kata-katanya itu musiknya sama, nggak berubah. Nah, waktu interlude yang main organ. Ya. Kenapa? Karena tadi waktu di intro, karena interlude itu separuhnya intro, dan itu jatahnya organ. Jatahnya organ yang separuh itu yang main. Ya, oke. Gitu kan? Paham. Nah, bait 3 adalah konklusi dari lagu ini. Ya kan? Ya. Nah, lalu aku pilihannya memang bisa dinaikin atau malah didropin. Seperti tadi. Set. Kenapa didropin coba gitu kan? Nah, gini. Di gereja, ketika musik itu drop, itu berarti hanya tinggal umat yang bernyanyi. Oke. Jadi umat bisa full mendengarkan suaranya sendiri. Yes. Dan itu pengalaman yang luar biasa menurut aku. Oke. Nah, dengan musik turun, hanya organ sambil gaya-gaya kayak gospel gitu kan ya. Gitu kan. Nah, itu menurut aku mempertebal justru. Sebetulnya. Memberikan pengalaman yang lebih kepada umat, plus umat masih bisa dengerin suaranya sendiri dan meresapi dan menghayati yang dia nyanyikan. Masuk ke refrain, balik lagi kan musiknya. Ya, balik lagi musiknya. Nah, tapi waktu pengulangan ku turunin lagi. Ya. Mempertebal memang. Nah, makanya setelah tadi dengar lagu tadi mending gak usah gitu kan. Itu lagu yang kita sering ngobrol tentang lagu itu. Kita sering kali membahas lagu itu sahabat RPK. Dan malam ini sebetulnya yang kita lakukan kan salah satunya itu ya. Ya. Dan walau hanya ya udahlah ya. Lagu ini something sih sebenarnya buat kami berdua sih sahabat RPK. Dan menjadi konklusi ya dari perbincangan kita pada malam hari ini, dari pembahasan kita, interlude dan variasi adlib sebenarnya perlu. Tapi
dengan rule, ya, tetap pada rule-nya, ya, tetap pada fungsinya, ya, untuk ngenakin jemaat. Betul. Membuat jemaat bisa lebih menikmati lirik lagu, ya, meresapi gitu kan ya. Dan semuanya sebenarnya untuk supaya jemaat bisa menikmati ibadah, menikmati Tuhan. Gitu ya. Oke, terima kasih. Tadi sempat ngomongin tentang hook, repetition, Pak Produser. Ini diubah aja hook gitu. Tulisan interlude dan variasi adlib perlu nggak sih? Itu diubah menjadi membicarakan hook bersama Mas Abe. Nah, nanti itu di kesempatan yang lain tuh pasti. Tergantung Pak Produser. Ya, siap. Itu pasti itu. Oke. Terima kasih di setiap lagu itu harus dipahami. Terima kasih Mas Abe untuk sama-sama. Aku senang berbagi kok. Ya, terima kasih loh. Senang sekali bisa menjadi host dan menginterview Bapak lagi nih, Bapak Abe ya. Setelah sekian lama. Ayo nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Lagi terima kasih sahabat RPK yang sudah bersama kami selama 1 jam ke belakang. Terima kasih Yamuger. Terima kasih juga RPK. Dan kita ketemu di lain kesempatan. See you. Bye bye. Tuhan berkati. Tuhan berkati.